Selama miliaran tahun, bumi dilindungi oleh medan magnet dari gempuran partikel-partikel berenergi tinggi dari matahari. Sehingga manusia serta satwa penghuni bumi ini bisa hidup dan beraktivitas tanpa gangguan bencana badai matahari. Tapi taman yang perkasa itu dikabarkan sudah semakin berkurang tenaganya. Bagaimana kehidupan di bumi jika medan magnet itu sudah tidak ada lagi? Tetaplah bersama Pojok Kosmos untuk mengikuti info-info menarik di seputar astronomi. Setiap saat, matahari terus-menerus meledakkan plasma panas keluar angkasa dalam jumlah yang sangat besar. Semua partikel yang bermuatan energi tinggi itu memberi dampak besar pada semua yang ada di lintasannya, termasuk bumi. Bumi memiliki atmosfer yang tebal dan dapat menahan partikel-partikel tersebut. Selain itu, bumi memiliki senjata rahasia yang mampu membuat partikel-partikel energi tinggi tersebut tertahan dan tidak berdaya menembus atmosfer kita. Senjata rahasia itu bernama medan magnet bumi. Kekuatan medan magnet ini bukan hanya untuk melindungi manusia, bahkan penyu kecil yang lucu ini pun menjadi terlindungi, sehingga aman baginya merayap dari tengah laut sampai ke pantai. Mungkin dulu kita pernah menduga medan magnet bumi itu berbentuk kubah yang berukuran lebih besar dari bumi. Para ilmuwan menyebutkan medan magnet bumi itu berupa dua cabang kurva yang bertemu di kutub utara dan kutub selatan. Di kedua kutub itu, gelombang magnetik masuk ke dalam perut bumi dan menciptakan corong garis magnetik. Corong itu memungkinkan partikel energi matahari yang berlomba-lomba menuju bumi tadi tertahan di ionosfer, sekitar 80-800 km di atas bumi. Ruang tempat medan magnet berinteraksi dengan angin matahari tersebut dinamai magnetosfer bumi. Bentuknya terus berubah setiap dibombardir partikel surya. Sebagian besar proton yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang berusaha memasuki magnetosfer dibelokkan ke ruang di luar bumi, jauh sebelum mencapai tujuannya. Magnetosfer benar-benar diuji ketika badai matahari yang lebih besar membawa lebih banyak plasma dan melesat dalam kecepatan tinggi. Tapi serbuan itu terperangkap dalam magnetosfer yang dibantu corong magnet dari kedua kutub bumi. Karena partikel bermuatan dari matahari itu bertabrakan dengan molekul nitrogen dan oksigen di atmosfer kita, maka penduduk bumi disajikan tontonan cahaya kosmik yang sangat indah, dikenal sebagai aurora. Aurora borealis atau disebut juga sebagai cahaya utara bisa disaksikan di sepanjang zona melingkar di seluruh Alaska Tengah, Kanada, Greenland Utara, Skandinavia, dan Rusia. Karena ekor magnet berada di sisi malam bumi, maka aurora yang dinamis dan indah yang paling intens terjadi pada tengah malam. Aurora tampak seperti tirai tipis yang memanjang di atas cakrawala, atau mungkin juga bagaikan pita yang terlipat-lipat di dalam sinar yang sejajar dengan medan magnet bumi. Bisa juga seperti tirai angin imajiner. Ada juga yang mengibaratkannya bagaikan mahkota surgawi yang berkerudung di malam berkabut. Jadi medan magnet bumi itu selain perkasa sebagai tameng menahan serangan partikel energi tinggi yang disemburkan matahari, juga dapat menghibur penduduk bumi dengan sajian tarian aurora sebagai tontonan tengah malam. Bagaimana kalau medan magnet bumi tiba-tiba melemah atau tidak berdaya lagi? Atau malah sama sekali sudah tidak ada. Nah, ini baru persoalan besar bagi semua penghuni bumi dan juga seluruh planet penghuni tata surya kita. Jika unsur tunggal dari bumi ini mengalami masalah, perubahan yang terjadi tidak sederhana. Konsekuensinya sangat drastis bagi masa depan bumi, juga bagi makhluk penghuninya. Misalkan, suatu hari Anda bangun ketika medan magnet bumi hilang. Anda akan bangun seperti biasa, tidak melihat adanya perubahan di bumi. Langit masih berwarna biru, awan putih berarak, matahari bersinar, pohon-pohon dan tanaman lain masih hijau dan semerbak. Itu karena medan magnet bumi tidak tampak dengan mata telanjang. Semuanya terlihat sama seperti hari kemarin. Padahal, setelah medan magnet bumi hilang, langit kita tidak punya lagi tameng untuk menyangga serbuan partikel energi tinggi dari matahari.
Efeknya tidak langsung dirasakan di bumi. Perubahan akibat hilangnya medan magnet bumi itu cukup memakan waktu. Dampaknya mulai kita alami dalam 1 atau 2 hari berikutnya, dan Anda mulai merasakan hal-hal yang aneh. Dasar navigasi bumi yang diperoleh medan magnet bumi sudah tidak aktif. Biasanya Anda menggunakan kompas untuk mencari petunjuk arah ke barat atau ke selatan. Jarumnya jadi tidak bisa lagi menunjuk arah. Gangguan navigasi ini bukan hanya Anda yang akan mengalaminya. Burung, penyu, lobster, lebah madu, ikan salmon, bahkan lalat memiliki kompas biologis yang disebut magnetoreseptor. Artinya, dengan magnetoreseptor itu, mereka dapat menemukan jalan arah pulang ke sarang atau bergerak menuju sasaran. Bayangkan, setelah medan magnet bumi hilang, penyu akan berenang dalam keadaan linglung karena tidak dapat menemukan jalan ke pantai untuk bertelur. Burung-burung yang perlu bermigrasi ke selatan untuk musim dingin terbang ke arah yang salah, lalu kecapean, membeku, dan jatuh ke tanah. Lebah juga tidak dapat menemukan sarangnya, atau mati kelaparan karena tidak menemukan bunga yang akan diserbukinya. Kita, manusia, semuanya juga akan mati kelaparan sebelum badai matahari yang panjang menghancurkan bumi. Masih ingat badai matahari ekstrim yang menyebabkan padamnya listrik di sejumlah provinsi di Kanada tahun 1989? Badai itu terjadi setelah matahari melontarkan gelembung gas raksasa yang mengandung hampir 1 miliar ton partikel bermuatan listrik. Itu sama dengan energi dari 1000 bom nuklir yang diledakkan dalam waktu yang bersamaan. Dengan kecepatan jutaan mil per jam, badai itu meluncur dengan sangat kencang sampai menabrak atmosfer bumi. Selain listrik padam, juga terjadi gangguan pada satelit komunikasi. Pesawat yang lagi terbang pada malam hari hilang arah karena disiram radiasi dan partikel elektron yang sangat besar dari ionosfer. Jika bumi kehilangan medan magnetnya, tidak akan ada lagi magnetosfer dan tidak ada lagi benteng pertahanan bumi. Bahkan sudah tidak sanggup lagi meski menghadapi badai matahari yang sangat lemah sekalipun. Jaringan listrik kita akan menjadi lebih rentan terhadap badai matahari. Komputer serta peralatan elektronik kita akan rusak parah. Kendaraan listrik mahal yang Anda miliki tidak dapat lagi dikendarai. Saat sinar kosmik dan angin matahari berhasil menjebol atmosfer bumi, mereka juga akan mengikis lapisan ozon dan membombardir kita dengan radiasi mematikan yang menyebabkan kanker serta kerusakan lain pada DNA kita. Manusia tidak berdaya menghadapi peristiwa seperti itu. Meskipun seluruh kulit kita diolesi dengan krim pelapis, tidak ada gunanya. Sistem kekebalan tubuh kita tidak berdaya menghadapinya. Mungkin planet Mars dulu hancur karena serangan badai matahari ketika magnetosfernya tidak mampu lagi bertahan untuk mengatasinya. Tapi jangan khawatir, hingga miliaran tahun mendatang, medan magnet bumi masih kuat mempertahankan bumi dari serangan gelombang partikel berenergi tinggi dari matahari, meski saat ini kondisi sedikit melemah dibandingkan jutaan tahun lalu. Jangan lupa, ikuti terus info-info menarik di seputar astronomi dalam tayangan Pojok Kosmos.